Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gua di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana pasukan pemberontak kita akhirnya mulai bergerak ke medan perang timur. Nah, di episode kali ini, kita bakal dapat update soal dua hal penting. Hasil dari misi diplomasi Seras dan kondisi Ayaka Sogo setelah semua drama kemarin. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan kabar baik dan analisis psikologis super dalam. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari kabar super baik. Utusan yang dikirim Seras ke Ratu Ketelea udah balik. Dan hasilnya, misi diplomasi Seras berhasil total. Ketelea, lewat surat rahasianya, setuju buat gabung sama aliansi pemberontak. Ini kemenangan diplomatik yang sangat gede dan bakal ngubah total kekuatan di front timur. Tapi, di tengah kabar baik ini, ada juga kabar yang bikin khawatir. 3 hari sebelumnya, Ayaka Sogo akhirnya sadar dari komanya. Tapi kondisi mentalnya benar-benar hancur. Dia digambarin lagi berperang sama dirinya sendiri. Dia bingung, marah, dan nyalahin dirinya sendiri terus-terusan. Dia bahkan sempat mau nekat pergi sendirian ke Alion buat nyelamatin temen-temennya. Untungnya, cuma Hijiri yang bisa nenangin dia. Hijiri ngejelasin kalau Vicious ngira Ayaka itu hilang, jadi temen-temennya aman. Dan mereka juga udah punya rencana buat nyelamatin mereka. Dan disinilah kita dapat analisis paling dalam soal cara kerja otak Vicious dari sang ahli strategi Hijiri. Dia ngejelasin ke Touka metode manipulasi psikologis yang dipakai Vicious buat ngancurin Ayaka. Metodenya ada 5 langkah. Pertama, isolasi. Vicious sengaja misahin Ayaka dari temen-temennya. Kedua, bom informasi emosional. Dia terus-terusan ngasih info yang bikin Ayaka marah dan sedih biar nggak bisa mikir jernih. Ketiga, bikin cemas dan kurang tidur biar kemampuan nalarnya makin turun. Keempat, ilusi pilihan. Dia ngebimbing Ayaka tapi bikin Ayaka ngerasa kalau itu keputusannya sendiri. Dan kelima, pengampunan semu. Vicious ngasih ampunan di akhir biar proses cuci otaknya lengkap. Bener-bener textbook cara kerja penipu. Hijiri nyimpulin, cara ini efektif banget ke Ayaka karena emang ada beberapa sifat dari karakter Ayaka sendiri yang bikin dia jadi target yang empuk. Bener-bener analisis yang detail dan serem. Hijiri ngaku, meskipun dia bisa nenangin Ayaka, dia ngerasa bukan orang yang tepat buat ngehibur Ayaka. Soalnya dia nggak pinter nunjukin emosi. Dia juga bilang kalau Ayaka pengen minta maaf ke Touka. Touka yang denger ini langsung nyusun rencana baru yang super jenius. Dia sadar, Ayaka nggak butuh analisis strategis. Dia butuh figur yang bisa dia hormati dan percaya. Jadi, Touka diam-diam ngontak Kaisar Jin buat minta tolong ngedatengin seseorang yang spesial. Malamnya, rombongan mereka berhenti. Dan dari sebuah kereta kecil, turunlah seorang pria berambut merah penuh perban. Ayaka yang lihat ini langsung shock dan nangis haru. "Bane-san!" teriaknya. Bener banget, itu adalah Beowulf, si pembunuh naga, mantan guru para pahlawan. Jadi, ini semua rencananya Touka. Dia sengaja manggil Beowulf, figur mentor yang paling dihormati Ayaka, buat ngenyembuhin luka batinnya. Kita juga jadi tahu kalau Beowulf sekarang udah gabung sama aliansi pemberontak. Soalnya, Jin berhasil ngamanin dia dari ancaman Vicious. Ayaka yang seneng tapi juga khawatir langsung nanya soal kondisi Beowulf. Beowulf dengan santai jawab kalau dia udah nggak bisa berubah jadi manusia naga lagi, tapi udah cukup sehat buat jalan-jalan. Setelah itu, Ayaka mulai nyalahin dirinya sendiri lagi. "Aku nggak bisa ngelindungin semua orang, aku lepas kendali." Dan disinilah Beowulf ngasih nasihat paling bijaksana yang bener-bener dibutuhin Ayaka. Dia dengan lembut naruh tangannya di kepala Ayaka dan ngulangin lagi nasihat yang pernah dia kasih dulu. "Kamu udah berjuang keras, jangan nanggung semuanya sendirian. Belajarlah buat bergantung sama orang lain. Gak peduli hasilnya gimana, selama kamu udah ngelakuin yang terbaik, kamu pantas dapat pujian."
Nasihat simple tapi dalam ini benar-benar langsung ngena di hati Ayaka. Proses penyembuhannya akhirnya dimulai. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang super mengharukan ya. Kita lihat gimana Touka di balik semua sifat dinginnya ternyata pinter banget jadi sutradara penyembuhan buat Ayaka. Dia tahu persis siapa yang dibutuhin Ayaka saat ini. Dan Benewolf, dia benar-benar nunjukin perannya sebagai figur ayah yang bijaksana. Nasihatnya itu benar-benar jadi kunci buat ngebuka lagi hati Ayaka yang udah tertutup karena rasa bersalah. Ini juga jadi kemenangan strategis yang gede. Dengan gabungnya Benewolf, aliansi pemberontak sekarang dapat satu lagi pejuang terkuat di benua ini. Tema bergantung pada orang lain juga jadi makin kuat di sini. Jadi kita lanjut dari momen di mana Benewolf lagi nenangin Ayaka. Dia ngasih pelajaran penting. Yang salah itu si pembohong, bukan kamu yang ditipu. Dia juga ngingetin Ayaka buat belajar percaya sama orang lain dan gak nanggung semua beban sendirian. Percayalah sama Nyantan dan yang lain, katanya. Setelah ngasih nasihat serius, Benewolf langsung nyairin suasana. Dia nagih janji Ayaka buat nuangin dia minum. Momen ini benar-benar berhasil bikin Ayaka senyum lagi. Proses penyembuhannya berhasil. Dan disinilah kita tahu betapa jeniusnya Touka. Hijiri yang kagum lihat semua ini, sadar kalau ini semua adalah rencana Touka. Touka lalu ngejelasin ke Hijiri kenapa dia ngatur semuanya kayak gini. Dia bilang, kalau Ayaka tahu ini rencananya, dia malah bakal curiga dimanipulasi. Jadi Touka sengaja bikin ini kelihatan kayak kebetulan atau rencana Zin biar lebih alami. Di sini, Touka ngeluarin filosofinya yang keren banget. Dia bilang, kebenaran itu nggak cukup. Kadang kita butuh sedikit sihir atau keajaiban. Maksudnya, cara penyampaian itu sama pentingnya kayak isinya. Hijiri yang denger ini jadi sadar kalau Touka itu jauh lebih kompleks dari yang dia kira. Setelah Ayaka dan yang lain balik ke kereta buat ngobrol, suasana jadi tenang. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Kaisar Zin nyamperin Touka, dan dia bawa berita buruk. Dia ngelaporin dari mata-matanya di Alion. Vicious akhirnya bergerak. Banyak banget pasukan yang lagi ngumpul di ibu kota Alion. Dan yang paling ngeri, Zin bilang, tentara putih si Ekaristi palsu itu kayaknya udah muncul lagi dalam jumlah besar. Zin dan Touka langsung analisis situasinya. Mereka nebak Vicious sengaja pakai Kirihara dan Ayaka buat ngulur waktu biar dia bisa produksi massal tentara putih pakai hati Raja Iblis. Ini negasin lagi betapa pentingnya bala bantuan dari negara di ujung dunia. Dengan ancaman baru yang membayangi, aliansi pemberontak tidak punya pilihan selain terus bergerak maju. Perjalanan mereka ke timur pun dilanjutkan. Dan benar saja, pergerakan mereka langsung membuahkan hasil. Pasukan Mira tiba di target pertama mereka, yaitu Monroy, ibu kota kerajaan Ulza. Dan penaklukannya ternyata gampang banget. Kenapa? Soalnya raja pembunuh monsternya kabur. Dia ninggalin kota dan rakyatnya gitu aja. Jelas aja moral semua orang hancur dan mereka milih buat nyerah. Touka yang ngelihat kesempatan ini langsung melancarkan perang propaganda. Dia nyuruh Zin untuk nyebarin berita soal kaburnya si raja ke seluruh penjuru Ulza ditambah bumbu-bumbu biar kedengeran makin parah. Tujuannya, biar rakyat Ulza benci sama raja mereka sendiri dan lebih gampang nerima pemerintahan Mira. Bener-bener licik tapi jenius. Setelah ngamanin Monroy, pasukan pun istirahat. Dan disinilah kita pindah ke sudut pandang Seras. Setelah kehujanan di jalan, dia pengen banget mandi. Tapi alasan utamanya, manis banget. Dia mikir, kalau aku lagi di samping Tuan Touka, aku pengen kelihatan sebersih mungkin. Dia bahkan sempat mikir kalau dia nggak bakal keberatan sama baunya Touka, yang bikin dia langsung malu sendiri. Bener-bener bucin sejati ya. Dan seolah-olah bisa baca pikiran, Kaisar Zin datang dan secara pribadi ngundang Seras dan teman-teman ceweknya buat pakai pemandian mewah di kastil. Zin bilang ini hadiah
lah karena mereka udah berjuang keras. Pemimpin yang pengertian banget. Dan di pemandian mewah itulah para pahlawan cewek kita akhirnya ngumpul. Kita punya Seras, Munin, Hijiri, dan Itsuki. Semuanya ada di sana, santai bareng. Itsuki heboh banget lihat pemandiannya. Sementara Munin sempat ngerasa bersalah karena bisa santai. Bener-bener momen girls time pertama buat mereka. Jadi kita lanjut di pemandian Kastil Monroy. Di sana, 4 waifu utama kita, Seras, Munin, Hijiri, dan Itsuki lagi santai bareng. Itsuki dengan gaya blak-blakannya langsung muji-muji body Seras dan Munin yang bikin suasana jadi rame. Dia juga asik bercanda sama Munin, nunjukin kalau mereka berdua udah makin dekat. Di tengah suasana santai ini, Hijiri nyamperin Seras. Dan disinilah obrolan dalam mereka dimulai. Seras, yang dari dulu ngelihat Hijiri sebagai sosok yang sempurna, ngungkapin rasa kagumnya. Dia ngerasa rendah diri, mikir kalau dia nggak sepinter dan setenang Hijiri. Dan karena rasa rendah dirinya ini, Seras ngelakuin satu hal yang tulus banget. Dia nunduk dalam-dalam ke Hijiri dan bilang, "Tolong jaga Tuan Tahuka di masa depan." Dia ngerasa kalau Hijiri itu bakal jadi penasehat yang jauh lebih baik buat Tahuka daripada dirinya. Tapi Hijiri dengan bijaksananya ngejawab dengan senyuman. Dia malah ngelihat kesamaan antara Seras dan Ayaka, sama-sama tulus. Terus dia nawarin sebuah kemitraan. "Kalau gitu, ayo kita dukung Mimorikum bareng-bareng," kata Hijiri. Dia ngakuin, ada hal-hal yang cuma Seras aja yang bisa lakuin, dan ada hal-hal yang cuma dia aja yang bisa lakuin. Mereka bakal saling ngelengkapin. Bener-bener jawaban seperti seorang pemimpin sejati. Dan momen puncaknya terjadi pas mereka udah selesai mandi. Di ruang ganti, Hijiri ngasih satu penegasan terakhir yang sangat penting ke Seras. Dia bilang, "Aku nggak akan pernah bisa ngegantiin kamu." Dia ngejelasin, "Kamu itu spesial buat Mimori-kun, nggak tergantikan." Dia bahkan janji bakal ngelindungi Seras dan minta diajarin ilmu pedang. Dengan ini, semua rasa rendah diri Seras langsung hilang. Dia sadar kalau perannya di sisi Tahuka itu benar-benar unik dan penting. Gimana Billy Zoners? Benar-benar episode yang super hangat ya. Kita lihat gimana ikatan di antara para pahlawan cewek kita jadi makin kuat. Gak ada persaingan, yang ada cuma saling dukung. Dan momen antara Seras dan Hijiri itu benar-benar keren banget. Rasa rendah diri Seras akhirnya bisa sembuh total berkat kebijaksanaan Hijiri. Dan sekarang mereka udah ngebentuk kemitraan yang super solid. Seras sebagai pedang dan Hijiri sebagai otak di sisi Tahuka. Dengan tim inti yang sesolid ini, aliansi pemberontak kita jadi makin kuat dari dalam. Mereka bukan cuma sekumpulan pejuang, tapi udah jadi satu unit yang saling ngelengkapin. Keesokan harinya, di pagi hari pas masukan Mira udah siap-siap mau lanjut jalan ke timur, Tahuka lagi ngeliatin tembok kota Monroy, ngerenungin betapa jauhnya dia udah melangkah dari korban buangan sampai jadi pemimpin pasukan. Dia natap ke arah Allion, negasin lagi tekadnya buat balas dendam. Tapi di tengah momen tenang ini, Kaisar Zin nyamperin dia, dan obrolan mereka bener-bener bikin ngawatirin. Tahuka ngelaporin kalau dia udah gak dapat kabar lagi dari familiarnya Erika. Dan Zin ngasih kabar yang sama. Mata-matanya di ibu kota Allion juga tiba-tiba diem. Jaringan intelijen mereka putus total. Mereka berdua sadar, ini pertanda buruk. Vicious pasti lagi ngerencanain sesuatu. Tahuka bahkan sempat ngeluarin teori yang menarik. Jangan-jangan Vicious sebenarnya gak terlalu peduli sama kita, katanya. Dia ngerasa aneh kenapa Vicious gak nyerang mereka abis-abisan dari awal. Dan pas mereka lagi asik-asiknya nganalisis, tiba-tiba seorang kurir datang lari-larian dengan muka super panik. "Laporan darurat!" teriaknya. Dia ngelaporin kalau benteng Panuba, benteng Mira yang ada di barat, tiba-tiba diserang sama gerombolan besar monster bermata emas dan tipe humanoid. Dan yang lebih ngeri lagi, sebelum serangan itu, ada saksi yang lihat cahaya ungu misterius dan suara keras. Tahuka dan Zin langsung sadar, itu ciri-ciri dari alat iblis pemanggil monster yang dipakai Raja Iblis pas di pertempuran Benteng Putih. Ternyata, Vicious udah berhasil ngedapetin alat itu. Gila, bener-bener plot twist yang luar biasa ya. Jadi, pas semua orang lagi fokus ke timur, ngarah ke Allion, Vicious malah nyerang dari barat. Bener-bener strategi pengalihan yang jenius sekaligus kejam. Dan radio silence dari Erika dan mata-mata Zin itu sekarang jadi masuk akal.
Kemungkinan besar, Vicious sengaja mutusin jaringan intelijen mereka biar mereka buta, terus dia ngelancarin serangan kejutan ini. Dan yang paling bahaya, sekarang Vicious punya alat iblis itu. Artinya, dia bisa nyiptain zona monster di mana aja dia mau. Dia gak cuma ngandelin tentara putih lagi. Ini benar-benar naikin level ancamannya secara drastis. Sekarang, aliansi pemberontak kita kejebak dalam situasi yang super sulit. Mereka buta secara intelijen dan diserang dari dua arah. Apa yang bakal mereka lakuin? Apakah mereka bakal tetap maju ke timur atau balik lagi buat ngurusin krisis di barat? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.